Para pemain bintang sepak bola dikenal punya sifat yang berbeda-beda, mulai dari yang kalem sampai yang kayak preman. Ada yang selalu bersikap santai bagaimanapun keadaannya, ada juga yang langsung main pukul. Cetak Gol akan mengulas bagaimana kalau mereka adalah anak STM. Simak ulasan berikut. Sebelum ulasannya dimulai, tim Cetak Gol mau kasih tahu info menarik tentang yang namanya 90 bola. Jadi, kamu bisa lihat jadwal, prediksi, dan update hasil pertandingan di detik itu juga. Dari Liga Top sampai Liga biasa aja. Dari Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, sampai Liga Indonesia, kalau sudah mulai. Langsung aja ke websitenya 90 bola atau klik di link yang ada di deskripsi dan di kolom komentar. Ingat skor bola, ingat 90 bola. Dari Liga Top sampai Liga biasa aja. Ini bukan ulasan serius kayak biasanya. Kali ini Cetak Gol akan ngasih kamu ulasan santai, unik, sedikit humor, dan menarik untuk disimak. Perlu diketahui ulasan ini diambil dari fakta yang beredar dan gak bermaksud menyinggung pihak manapun. Cetak Gol akan mengulas bagaimana kalau para pemain bola top adalah anak STM seperti berikut ini. PP, ketua geng anak nakal di sekolahnya. Banyak yang mencap kalau STM sebagai tempat sekolahnya anak-anak nakal. Tanggapan ini 100% akurat kalau muridnya seperti mantan bek Real Madrid, PP. Dunia juga tahu kalau PP adalah pemain yang super bandel. Dia juga jadi salah satu pemain yang punya haters yang paling banyak. Salah satu aksi bandelnya terjadi pada laga perempat final Copa del Rey tahun 2012 lalu di Stadion Santiago Bernabeu. Waktu itu PP bertanding melawan musuh bebuyutannya Barcelona. Pada menit ke-68, Lionel Messi yang menjadi bomber Barcelona berduel dengan penyerang Real Madrid Jose Callejon. Duel ini bikin Messi jatuh dan Callejon menerima kartu kuning dari wasit. Nggak terima temannya di kartu kuning, PP langsung mendatangi wasit. Sambil protes, PP juga terlihat menginjak tangan Lionel Messi. Sayang saat itu belum ada VAR. Wasit nggak ngeliat aksi nakal itu dan PP terlepas dari hukuman. Kalau di STM, PP adalah anak yang punya porsi belajar 50/50. 50% tidur dan 50% berkelahi. Dia tipe anak bandel yang nggak mau belajar, tapi murid seperti PP punya sifat setia kawan yang sangat tinggi. Dia bakal menghadapi siapapun yang menyerang teman satu gengnya. Solidaritas adalah moto hidupnya. Mario Balotelli, anak yang suka bikin onar. Kategori anak nakal lain adalah pemain Italia, Mario Balotelli. PP mungkin jadi anak paling nakal di sekolahnya, tapi murid model Balotelli adalah murid yang paling dihindari. Selain nakal dan bandel, dia juga suka bikin onar. Sebagai contoh, baru hitungan hari gabung di Manchester City, Balotelli sudah membuat orang melongo. Dia mengalami kecelakaan dengan mobil sportnya dalam perjalanan menuju tempat latihan. Waktu kecelakaan itu, Balotelli sedang bawa uang cash yang kalau dikonversi sekitar 70 juta rupiah. Waktu ditanya polisi ngapain dia bawa uang cash sebanyak itu, Balotelli cuma jawab enteng karena dia orang kaya. Insiden lainnya, Balotelli pernah kelahi dengan rekan satu timnya waktu itu, yakni Jerome Boateng dan Micah Ricard. Perkelahian itu terjadi waktu mereka sedang latihan bareng. Seperti anak-anak pada umumnya, perkelahian itu dipancing dengan perang kata-kata. Entah apa kata-kata yang dilontarkan keduanya, tapi yang jelas Cetak Gol yakin bukan nama orang tuanya masing-masing. Tensi yang semakin tinggi bikin emosi mereka naik level sampai mau pukul-pukulan. Sayang perkelahian itu gagal terjadi karena rekan-rekannya langsung melerai. Dari aksi-aksinya ini sudah terlihat kalau Balotelli adalah tipe murid yang paling menyebalkan di sekolah. Dia adalah anak yang sering bikin onar sampai orang tuanya dipanggil ke sekolah. Erik Maxim Choupo-Moting, anak baik-baik. Di sekolah STM selalu ada anak yang terbuli. Hal ini tepat diberikan kepada pemain baru Bayern Munchen, Erik Maxim Choupo-Moting. Sejak dulu di Paris Saint-Germain maupun sekarang di Bayern Munchen, banyak yang heran dan mempertanyakan kehadiran pemain yang satu ini. Alasannya banyak, mulai dari umurnya yang sudah nggak menjanjikan sampai performanya yang biasa-biasa aja.
Padahal dia berkontribusi atas melajunya PSG ke partai final Liga Champions di musim lalu. Salah satu kesalahan yang gak bisa dilupakan adalah blunder Choupo-Moting pada laga melawan Strasbourg. Waktu itu, Choupo-Moting jadi penyebab kegagalan Les Parisiens meraih 3 poin kemenangan. Pada laga itu, gelandang PSG Christopher Nkunku hampir mencetak gol dengan merilis tembakan akurat. Bola pun mengalir lancar ke gawang Strasbourg. Sayangnya, Choupo-Moting yang berniat nyuri gol Nkunku justru menghentikan laju bola dan gol gagal tercipta. Kalau di kelas STM, Choupo-Moting adalah anak yang sebenarnya banyak diam, tapi punya banyak pembenci. Kalau sudah dibenci, apapun yang dilakukan Choupo-Moting selalu salah di mata temannya. Dia diam pun dianggap mengolok. Paul Pogba gamers ganteng idaman. Paul Pogba adalah anak yang gila main game, tiada hari tanpa main game. Pada Piala Dunia 2014, Pogba pernah tertangkap main Football Manager sebelum bertanding. Bukannya pakai tim Manchester United atau Juventus yang pernah dibelanya, Pogba malah pakai Chelsea sebagai tim jagoannya. Di dunia STM, Pogba adalah murid yang gak peduli apa kata guru di depan sekolah. Lonceng tanda peluit akhir jalannya persekolahan adalah waktu yang dia tunggu. Dia bisa berselebrasi karena waktunya rental PS sudah tiba. Kalau bukan main PS, Pogba adalah anak yang nongkrong di tempat gorengan terdekat. Pogba juga sering bawa kaos ganti, siapa tahu tempat rental langganannya dirazia Satpol PP. Lionel Messi, anak PS. Menemani Paul Pogba ada Lionel Messi yang ternyata suka main game. Berbeda dengan Pogba yang main Football Manager, Messi lebih suka PES atau FIFA. Kehebatan Messi di lapangan asli berbanding lurus dengan kehebatannya di lapangan virtual. Messi dikenal jago main bola dan memainkannya seperti makanan sehari-hari. Saking jagonya, Messi sering nantangin anak lain untuk bertanding. Tentu saja tujuannya adalah menang. Kalau kalah, Messi adalah pemain game yang ngambekan. Apalagi kalau kalah di kandang sendiri, dia bisa meraju dan mengancam PS-nya dijual. Pierre-Emerick Aubameyang, anak bengkel. Untuk anak bengkel paling cocok diisi oleh Pierre-Emerick Aubameyang. Mesin gol milik The Gunners ini sering pamerkan koleksi supercar-nya yang punya total nilai 2 juta euro atau 40 miliar rupiah. Aubameyang punya 4 buah Lamborghini. Ada 2 tipe urus, 1 Aventador dan 1 Huracan Spider. Kemudian masih ada Ferrari LaFerrari yang sering terparkir di halaman depan rumahnya. Seperti anak-anak STM yang sering pergi ke bengkel, Aubameyang juga suka modifikasi. Hampir semua mobilnya distikerin warna emas. Ada juga yang dikasih stiker warna gradasi yang mantulin cahaya matahari. Sebutan uang gak bisa beli selera tepat ditujukan untuk Aubameyang. Dia sering diprotes temannya karena hasil modifikasi yang kelihatan norak. Karena itu mobilnya sendiri, Aubameyang gak peduli. Aubameyang juga hobi motor. Motornya pun bukan sembarang motor. Mulai dari moge sampai motor klasik, semua dibelinya. Gak cuma mobilnya, Aubameyang juga memodifikasi motornya. Dan yang pasti lengkap dengan knalpot Racing Bear. Kalau keadaan lalu lintas lagi macet atau kesiangan ke sekolah, Aubameyang berangkat dengan menggeber motornya. Itulah gambaran STM kalau diisi pemain-pemain top di Eropa. Punya pemain lain yang cocok tergabung ke dalam sekolah ini? Coba tuliskan di kolom komentar.